Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-519 bertepatan dengan bab ke 2509. Berbicara sama di sini, He Yuan Jiang tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Terkadang dunia orang dewasa memang seperti ini. Jelas-jelas semuanya memiliki hubungan baik, tapi karena jarak terlalu jauh, lalu masing-masing memiliki kehidupan sendiri. Mungkin 3 atau 5 tahun juga sulit untuk bertemu sekali. Kemudian dia berkata dengan wajah serius, meskipun selanjutnya aku dan istriku sangat jarang bertemu ibumu, tapi perasaan kami masih sangat mendalam. Ketika ibumu masih hidup, aku dan istriku menganggap dia sebagai sahabat sejati. Sayangnya orang sehebat dia malah meninggal di masa kejayaan. Mendengar kata-kata ini, Yi-Chen juga merasa sedih dalam hatinya. Orang-orang di sisi orang tuanya memiliki komentar yang bagus pada mereka, tapi yang disesalkan adalah dirinya malah hanya tahu sedikit tentang prestasi mereka. Sebenarnya sampai orang tuanya meninggal, Yi-Chen juga hanya seorang anak kelas 2 SD saja. Anak-anak seusia itu memiliki pandangan yang sangat sederhana dan dangkal dalam melihat masalah dan dunia. Dia hanya tahu orang tua sangat menyayanginya, tapi tidak tahu sebenarnya orang tua adalah orang seperti apa. Terkadang Yi-Chen sangat iri terhadap Gu Yanjong, ayahnya, karena dia telah mengenal ayahnya lebih lama daripada dirinya. Terkadang Yi-Chen sangat iri terhadap Yi Changying, ayahnya, karena dia telah mengenal ayahnya lebih lama daripada dirinya. Sekarang merasa sangat iri dengan He Yuanjing, karena dia merasa He Yuanjing jauh lebih memahami ibunya dibandingkan dirinya. He Yuanjing terlihat ekspresinya kecewa. Yi-Chen tidak bisa menahan diri, maju ke depan, menepuk-nepuk pundaknya, menghibur. Masalah ini sudah berlalu lama sekali. Jangan merasa sedih akan hal itu lagi. Kehidupan ibumu selama 20 tahun di depannya sungguh terlalu cemerlang. Pada saat itu teman-teman sekelas kami mengatakan bahwa pasti di samping Tuhan kekurangan orang sehebat ini. Jadi begitu awal sudah membawa dia ke surga. Yi-Chen mengangguk dengan pelan mengenai orang tua. Di dalam hatinya, kecuali kesedihan, masih ada penyesalan. Yang paling disesalkan adalah dirinya sebagai anak mereka, tapi malah tidak cukup tahu tentang kehidupan mereka. Saat ini He Yuanjiang tersenyum berkata, lebih baik kita bicarakan kamu saja. Mengapa sekarang kamu menjadi ketua dewan grup di Hao? Apakah kamu tidak kembali ke keluarga Yi? Yi-Chen tersenyum getir berkata, jujur saja, aku telah hidup di Jinling hampir 20 tahun, menjadi menantu dalam keluarga Xiao selama 4 tahun. Tahun lalu, anggota keluarga Yi baru menemukanku. Mengenai grup di Hao, itu adalah hadiah yang mereka berikan kepadaku. Kecuali grup di Hao, mereka masih memberiku uang tunai sebesar 10 miliar yuan sebagai kompensasi. Namun, bagiku semua ini tampaknya tidak terlalu berarti. Uang di grup di Hao sampai sekarang tidak aku sentuh satu sen pun. Mengenai 10 miliar yuan itu, awalnya aku hanya membayarnya uang rumah sakit penyelamatku, lalu membeli sebuah mobil dan kalung untuk istriku. Selanjutnya aku tidak menggunakan uang itu 1 sen pun. Berbicara sampai di sini, Yi-Chen menghela napas, lanjut berbicara. Namun membicarakan hal ini juga tidak berarti apa-apa lagi. Meskipun aku tidak ingin mengambil uang keluarga Yi, tapi mau tidak mau harus diskusi. Jika keluarga Yi tidak memberiku semua ini, mungkin sekarang masih di
caci maki oleh ribuan orang, menantu sampah yang ditolak oleh ribuan orang. He Yuan Jiang menghela napas dan berkata, selama bertahun-tahun ini kamu sungguh telah menderita. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar. Jika orang tuamu masih hidup, kamu pasti orang terkaya di dunia. Selain itu, meskipun aku tidak mengenal ayahmu, tapi juga pernah mendengar beberapa prestasi ayah. Waktu itu seluruh keluarga Yi mengandalkan orang tua bertempur sendiri. Baru ada situasi seperti hari ini. Aku dapat mengatakannya dengan sangat bertanggung jawab. Setidaknya aset keluarga Yi lebih dari 50% adalah jerih payah orang tuamu. Dan apa yang keluarga Yi berikan kepadamu bahkan tidak sampai 10% dari aset keluarga Yi. Bagaimanapun apa yang mereka berikan kepadamu terlalu sedikit. Hitan tersenyum getir sambil menggeleng kepala. Tidak masalah dengan semua itu. Sebenarnya sekarang aku lebih berharap diriku bisa menciptakan duniaku sendiri. Lagi pula sekarang aku masih belum jelas apakah sebenarnya kematian orang tuaku ada hubungannya dengan keluarga Ji. Jadi aku lebih berharap bisa mengumpulkan kekuatan agar kekuatanku dalam segala aspek bisa melampaui keluarga Yi, bahkan melampaui keluarga Su. Dengan begini kelak begitu berhasil menemukan pembunuh yang membunuh orang tuaku, maka aku yakin bisa membuat mereka bayar harga yang mahal. He Yuan Jiang tiba-tiba menyadari, mengatakan, jadi kamu baru ingin terjun ke industri pengiriman laut? Benar. Yi Chen mengangguk dan berkata, aku tidak tahu seberapa banyak pemahamanmu terhadap keluarga Su. Waktu itu keluarga Su dan ayahku tidak saling berhubungan baik. Keluarga Su bahkan masih khusus mendirikan asosiasi anti Yi, bekerja sama dengan banyak keluarga besar yang melawan ayahku. Jadi keluarga Su juga musuh dalam mataku. Sekarang bisnis pengiriman laut keluarga Su benar-benar tersisihkan. Aku pikir ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk memanfaatkannya. Jadi mendapatkan ide ini. Selesai berbicara, Yi Chen berkata lagi, awalnya aku ingin meminta Dong Su yang mengambil alih bisnis ini, tapi dia mengatakan padaku bahwa untuk melakukan bisnis ini diperlukan undang-undang peraturan perdagangan internasional, dan negara-negara perdagangan utama di dunia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kebijakan pajak, dan dia merasa bahwa dia tidak kompeten. Jadi merekomendasikan Anda padaku. Kebetulan semalam kita baru saja bertemu. Jadi hari ini aku langsung datang mengunjungimu, ingin minta bantuan dari Anda. Tidak menyangka ternyata kamu adalah teman sekelas ibuku. He Yuan Jiang terdiam sejenak, lalu berkata, Yi Chen, sekarang kamu memilih pengiriman laut sebagai titik masukmu. Keputusanmu ini sangatlah benar. Perdagangan global di masa depan proporsinya akan semakin besar. Semakin banyak perusahaan manufaktur besar yang sudah mulai melakukan rantai pasokan global. Ambil contoh industri otomotif. Sebuah mobil terbuat dari baja yang terbuat dari biji besi di Brazil dan Australia. Karetnya berasal dari Asia Tenggara. Peralatan elektronik presisi tinggi dan modul kontrol dari Ventur dan Jepang, kemudian menggunakan rantai industri dan tenaga kerja Tiongkok lainnya untuk bersama-sama menyelesaikannya. Di antara semua itu, pengangkutan bahan baku, suku cadang, dan kendaraan lengkap yang sebagian besar mengandalkan pengiriman. Tidak bilang industri otomotif yang begitu besar, walaupun pakaian sekarang juga masuk rantai pasokan global. Kamu asal beli satu mantel seharga 400.000 atau 600.000, kemungkinan menggunakan kapas dari Amerika Serikat, kain dari Tiongkok, resleting dari Jepang, kemudian menggunakan tenaga kerja dari Vietnam, Bangladesh, Rumania, terakhir menggunakan kapal dikirim dari negara ke negara produsen ke dalam negeri, akhirnya baru dijual padamu. Seiring semakin banyak rantai pasokan global seperti itu, pasar pengiriman laut juga semakin membaik. Sekarang
kebetulan izin keluarga Su telah dicabut. Ini menjadi kunci percepatan perombakan industri pengiriman laut dalam negeri. Ichen mengangguk bertanya, Profesor He, tidak tahu apakah Anda bersedia membantuku masalah bayaran Anda, katakan saja. He Yuanjiang seketika merasa melankolis, menghela napas dan berkata, Ichen, biarkan aku memberi tahu kamu kata jujur dari lubuk hatiku. Jika aku tidak menyerah bekerja, maka sekarang aku telah menjabat sebagai CEO di salah satu perusahaan terkuat di dunia. Bahkan seperti Tim Cook, CEO perusahaan Apple, dengan mudah bisa menghasilkan lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat setahun. Alasan mengapa aku menyerah dengan penghasilan tinggi dan memilih untuk mengajar di universitas karena aku pernah bersumpah di depan kuburan istriku bahwa di sisi hayat hidupku aku hanya akan mengajar dan mendidik orang, tidak akan berbisnis, juga tidak akan mengejar uang lagi. Ichen terkejut dan bertanya, Profesor He, istrimu telah meninggal? Ya, Yuanjiang menghela napas panjang. Pada waktu itu dedikasi dalam pekerjaan terlalu kuat. Teman sekelas satu demi satu menjadi eksekutif, bahkan mitra dalam perusahaan besar. Banyak orang yang telah sukses berbisnis menjadi orang miliarder. Aku tidak rela berada di belakang orang, jadi sangat bekerja keras dalam pekerjaan sepanjang tahun. Waktu berada di rumah tidak sampai 1 bulan. Pada waktu itu, setiap hari aku duduk di pesawat kelas bisnis berkeliling di seluruh dunia. Sama sekali tidak ada waktu untuk memperhatikan kehidupan anak dan istri. Pernah sekali aku sedang melakukan perjalanan bisnis ke Jepang untuk merundingkan bisnis. Istriku menelepon memberitahu bahwa akhir-akhir ini dia selalu sakit kepala. Tapi aku tidak memiliki waktu luang memperdulikan semua ini. Aku hanya meminta dia minum sedikit ibuprofen saja atau pergi sendiri ke rumah sakit. Tapi tidak ada yang menyangka, setengah tahun kemudian dia meninggalkanku untuk selamanya karena menderita tumor otak yang ganas. Berbicara sampai di sini, mata He Yuanjiang agak memerah, sangat menyalahkan diri sendiri dan berkata, sejak hari ini dia didiagnosis. Aku sudah menyadari bahwa kesalahan fatal yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun ini. Uang memang penting, tapi uang bukan segalanya. Uang tidak bisa menggantikan cinta, juga tidak bisa menggantikan keluarga. Lebih tidak bisa menggantikan kesehatan. Tidak peduli aku menghasilkan berapa banyak uang, juga tidak bisa mengembalikan nyawa orang yang aku cintai, juga tidak bisa mendapatkan pengampunan sebenarnya dari putriku. Jadi pada saat itu aku bersumpah padanya. Mulai saat itu He Yuanjiang hanya mengajar orang dan mendidik orang, tidak akan menjadi budak uang lagi. Ketika He Yuanjiang mengucapkan kata-kata ini, di dalam hati Ichen sudah paham jika ingin meyakinkan dia bekerja sama dengan dirinya sudah tidak ada kemungkinan lagi. Selain itu dia juga paham akan satu kebenaran, namanya pria sejati tidak akan memaksakan kehendak pada orang lain. Dia tidak melakukan usaha apa-apa lagi. Dengan sangat serius mengatakan, Profesor He, aku sudah paham maksud Anda. Maaf, aku yang terlalu gegabah. He Yuanjiang segera melambaikan tangan dan berkata, bukan salahmu. Ini adalah simpul dalam hati. Karena aku sudah berjanji pada istriku yang sudah meninggal, maka pasti harus menepati janji. Tidak boleh ingkar janji dalam hal seperti ini. Jadi aku harap kamu jangan menyalahkanku. Ichen segera mengatakan, bagaimana mungkin Profesor He, aku sepenuhnya memahami keputusanmu. He Yuanjiang merasa terhibur dan tersenyum. Kemudian teringat sesuatu, lalu berkata pada Ichen, sebenarnya jika kamu ingin memastikan keunggulan mutlak di depan keluarga Su dan keluarga Yi, sama sekali tidak perlu begitu repot. Kamu sendiri
yang menjalankan industri pengiriman laut ini saja. Chen penasaran dan bertanya, Profesor He, maksud Anda adalah? He Yuanjiang berkata dengan serius. Aku pikir kamu bisa langsung ke Amerika Serikat untuk mencari kakekmu. Ada dia yang menjadi pendukungmu. Kamu tidak perlu khawatir pada keluarga Su atau keluarga Yi, karena walau keluarga Su dan keluarga Yi terikat bersama, juga bukan lawan kakekmu. Chen tercengang mendengarnya, bertanya, Profesor He, apakah kakekku sungguh memiliki kemampuan yang begitu kuat? He Yuanjiang dengan serius mengatakan, kuat, bukan hanya kuat. 3 keluarga terkaya di seluruh dunia, masing-masing sangat kaya hingga bisa menghadapi sebuah negara. Salah satu adalah keluarga Rothschild di Eropa. Satunya adalah keluarga kerajaan Arab Saudi di Timur Tengah. Satunya lagi adalah keluarga An, etnis Tiongkok yang ada di Amerika Serikat. Selesai berbicara, He Yuanjiang berkata lagi, apakah kamu tahu berapa banyak kekayaan yang ibumu ciptakan bagi keluarga An? Chen menggelengkan kepala, merasa menyesal sekali dan menghela napas. Jujur saja, Profesor He, aku tidak tahu banyak tentang keluarga kakekku. Pertama, karena waktu itu aku masih terlalu kecil. Meskipun ibuku pernah beberapa kali membawaku ke rumah kakek, tapi aku tidak tahu banyak tentang keluarga kakekku. Dan statusnya lagi, dia adalah kesanku. Tampaknya hubungan antara ibu dan kakekku tidak terlalu baik. Iya, He Yuanjiang menganggukkan kepala berkata, waktu itu saat ibumu bersama ayahmu mau kembali ke dalam negeri dan menikah ke dalam keluarga Yi, kakekmu sangat tidak puas akan hal itu karena kakekmu sama sekali memandang rendah keluarga Yi. Kakekmu merasa keluarga Yi tidak pantas menjadi besannya. Selesai berbicara, He Yuanjiang dengan serius berkata, sebenarnya kakekmu juga tidak salah. Waktu itu keluarga Yi memang hanya begitu saja, meskipun sangat hebat di dalam negeri, tapi dilihat secara internasional memang tidak terlalu menonjol. Chen penasaran dan bertanya, lalu keluarga kakekku bergerak dalam bisnis apa? He Yuanjiang menghela napas berkata, keluarga kakekmu hampir melakukan segalanya industri yang dapat kamu pikirkan. Seharusnya keluarga An juga memiliki beberapa keterlibatan. Hanya saja keluarga An dalam bertindak selalu rendah hati. Mereka memiliki ribuan hingga puluhan ribu perusahaan di seluruh penjuru dunia. Tapi dilihat dari luar, semua perusahaan ini tidak ada hubungannya dengan keluarga An. Tampaknya anggota keluarga An jarang sekali muncul. Hal ini sama dengan keluarga Rothschild. Industri keluarga Rothschild saat ini bagi orang luar yang melihatnya tidak terlalu banyak, tapi intinya adalah keluarga Rothschild bukan hanya memiliki satu bank saja. Selain itu, banyak bank yang telah memiliki banyak saham. Memiliki bank sama saja dengan mengendalikan bidang keuangan. Sekarang hampir semua perusahaan perlu pembiayaan dari bank baru masuk pasaran. Jadi keluarga besar seperti ini tentu akan investasi di banyak perusahaan rintisan dan perusahaan yang terdaftar melalui sejumlah besar dan dana modal Ventura dan dana saham di antara 500 perusahaan terbesar di Eropa dan Amerika Serikat yang dapat kamu lihat saat ini. Hampir semua ada saham keluarga Rothschild, hanya saja struktur kepemilikan saham mereka dirancang dengan sangat rahasia dan halus yang tidak bisa dilihat oleh orang luar sama sekali. Berbicara sampai di sini, He Yuanjiang berkata dengan wajah kagum, rute operasi keluargaan hampir sama dengan keluarga Rothschild. Jadi sebenarnya berapa banyak uang yang kakekmu miliki, mungkin dia sendiri tidak bisa menghitungnya dengan jelas. Aku juga tidak tahu, namun aku tahu dana Ventura yang
ibumu dirikan di Silicon Valley, ukuran seluruh kumpulan dana 30 tahun lalu itu lebih dari puluhan miliar dolar. Perusahaan dana lain ingin mengumpulkan dana sebanyak ini, tidak tahu harus berapa orang kaya di belakang mereka, bahkan berinvestasi pada investor retail untuk mengumpulkan dana. Tapi dana yang ibumu gunakan pada waktu itu semuanya dikeluarkan oleh keluargaan. Apalagi sejarah perkembangan Silicon Valley selama bertahun-tahun ini, aku percaya sebagian besar orang pasti pernah mendengarnya. Sejumlah besar perusahaan teratas 500 dunia lahir di sini. Sejumlah besar bos besar IT juga lahir di sini. Google, Apple, Yahoo, Cisco, Oracle, Tesla, dan perusahaan teknologi tinggi lainnya selangkah demi selangkah keluar dari Silicon Valley. Mereka berjalan sampai hari ini. Mulai pasar mereka telah meningkat ribuan kali lipat. Ruang berkembang juga besar sekali. Setiap pemegang saham, jika dia membeli saham Apple 20 tahun yang lalu, maka keuntungan saat ini akan meningkat 300 atau 400 kali lipat. Tapi tahukah kamu, ketika kamu masih belum lahir, ibumu telah berinvestasi di Apple dengan dana modal Ventura yang dia buat. Pada saat itu, Steve Jobs menganggap dia sebagai tamu kehormatan. Saat nilai pasar Apple beberapa miliar dolar, dia hanya menggunakan jutaan dolar untuk ditukar dengan 10% saham Apple. Dan saat ini nilai pasar Apple lebih dari 2 triliun lebih dolar Amerika Serikat, setara dengan 1,5 triliun yuan. 10% saham yang ibumu investasi pada waktu itu, setelah melalui putaran pengenceran dan pengurangan, sekarang seharusnya masih ada sekitar 6%. Masih beberapa banyak jika diubah ke rupiah, kurang lebih masih 900 miliar yuan. Tapi waktu itu ibumu bukan hanya berinvestasi pada Steve Jobs di Apple, dia juga berinvestasi pada adik laki-lakinya di Stanford, Larry Page. Larry Page adalah pendiri Google, pencarian Google, peta Google, sistem ponsel Android, serta robot cerdas terkenal yang bernama AlphaGo. Beberapa waktu lalu itu diciptakan oleh perusahaan ini. Sekarang nilai pasar perusahaan ini lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat, sedangkan dana modal Ventura ibumu, rasio kepemilikan saham di perusahaan ini melebihi 10%. Jadi hanya keuntungan yang didapatkan dari dua perusahaan yang ibumu investasikan ini sudah melebihi seluruh aset kekayaan keluarga Yi. Jika menghitung semua pendapatan investasi dana modal Ventura ibumu waktu itu, khawatirnya keluarga Su dan keluarga Yi gabung bersama juga bukan saingannya, apalagi aset seluruh keluargaan. Mendengar semua ini, Yi Chen benar-benar tercengang. Banyak orang yang tahu atau pernah mendengar keajaiban di Silicon Valley, tak terkecuali Yi Chen. Banyak perusahaan teknologi tinggi yang lahir di sini. Perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat juga tidak terhitung jumlahnya. Ada beberapa perusahaan yang lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan ada 2 atau 3 yang melebihi triliunan. Waktu itu siapa yang bisa mengambil uang untuk berinvestasi di Silicon Valley? Pejamkan mata dengan santai, dapat berinvestasi di sejumlah perusahaan yang berpotensi tak terbatas. Berinvestasi dalam perusahaan kuat karena memiliki ruang meningkat di luar imajinasi. Waktu itu San Zhengyi
yang ada di Jepang menginvestasikan 20 juta dolar Amerika Serikat di Alibaba dan menghasilkan keuntungan 50 miliar dolar Amerika Serikat. Inilah daya tarik dalam investasi. Menangkap potensial saham maka bisa mendapatkan keuntungan ribuan kali lipat. Semua ini adalah kasus investasi klasik yang akrab bagi orang-orang Tiongkok. Tapi Yi Chen sungguh tidak menyangka ibunya yang lembut. Berbudi luhur dan sopan itu ternyata memiliki riwayat investasi yang berlian. Saat ini He Yuanjiang menghela napas berkata dengan penuh perasaan, kisah sukses ibumu waktu itu sama sekali tidak akan habis dibicarakan untuk sesaat. Jika kamu ada kesempatan pergi ke Silicon Valley, asal cari seorang bos grup top dunia lalu beritahu dia ibumu bernama An Cheng Ki. Mereka pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu agung, menggunakan etiket tertinggi untuk memperlakukanmu. Yi Chen spontan menghela napas. Jika bukan bertemu dengan Anda, aku bahkan tidak tahu hal-hal tentang ibuku ini. He Yuanjiang menatapnya, tersenyum tipis, berkata, pandangan ibumu sangat luas dan bagus, memiliki perencanaan jangka panjang. Orang-orang seperti kami sama sekali tidak bisa mengejarnya. Waktu itu kami bahkan tidak dapat memahami operasi investasi ibumu. Banyak perusahaan yang dia investasikan bagi kami tampaknya tidak memiliki prospek pengembangan. Misalnya perusahaan Apple. Ketika ibumu melakukan investasi, kami semua berpikir perusahaan ini sama sekali tidak memiliki masa depan. Pada saat itu tidak ada iPhone, bahkan tidak ada iPod. Perusahaan Apple telah jatuh ke dalam dilema bisnis besar. Pada saat itu ibumu dan ayahmu telah kembali ke Tiongkok serta sudah melahirkanmu. Steve Jobs juga baru memimpin kembali perusahaan Apple. Semua orang merasa Apple tidak mungkin membalikkan keadaan. Tapi ibumu mendengar berita bahwa Steve Jobs akan melakukan pembiayaan, terbang dari tempat jauh, mengobrol sepanjang sore dengan Steve Jobs, langsung memutuskan menginvestasikan uang padanya. Pandangan ke depan seperti ini, 99,9% telah melebihi orang biasa. Jika di pasaran, dia pasti master dan ahli strategi yang mutlak. Berbicara sampai di sini, He Yuanjiang tersenyum tipis, lanjut mengatakan, bahkan keluarga Rothschild yang telah mendominasi dunia selama 200 tahun juga sangat mengagumi ibumu. Kamu tidak tahu pada saat itu betapa berharganya keluarga Rothschild bisa menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga An. Yi Chen mengangguk pelan. Akhirnya dia mengerti mengapa pada waktu itu ayahnya Yi Changying bisa bolak-balik berselisih dengan keluarga Rothschild. Sebenarnya kekuatan keluarga Yi benar-benar tidak berarti apa-apa di hadapan keluarga Rothschild. Sama seperti yang dikatakan oleh He Yuanjiang, aset yang keluarga Yi hasilkan dengan susah payah selama bertahun-tahun mungkin pendapatannya tidak sebagus dari investasinya di beberapa perusahaan. Dalam situasi seperti ini, ayah masih bisa menahan tekanan dari keluarga Rothschild. Di belakang pasti banyak bantuan dari ibunya, bahkan bantuan dari keluarga besar ibunya. Pada saat ini, He Yuanjiang menatap Yi Chen dengan serius berkata, jadi aku tulus menyarankanmu untuk pergi ke Amerika bertemu kakekmu. Jika kakekmu bersedia membantumu, maka keluarga Su dan keluarga Yi tidak termasuk apa-apa. Yi Chen menganggukkan kepala, tapi dengan tegas mengatakan, terima kasih Profesor He, tapi aku tetap berencana untuk pergi mencari kakek. Aku hanya bertemu beberapa kali dengannya, apalagi sudah berlalu selama bertahun-tahun. Belum tentu dia memiliki perasaan padaku. Selain itu, sesuai apa yang Anda katakan, kakek masih memiliki beban hati terhadap masalah ibu menikah dengan ayah. Mungkin tidak terlalu menyukaiku juga. Berbicara sampai di sini, Yi Chen
menertawakan diri sendiri, berkata, meskipun dalam beberapa tahun sebelumnya aku hanya orang miskin, tapi sekarang aku masih berharap mengandalkan kemampuan diri sendiri, selangkah demi selangkah menjalaninya. Tidak peduli itu keluarga Su atau keluarga Yi atau beberapa keluarga besar teratas lainnya. Jika salah satu dari mereka perlu bertanggung jawab atas kematian orang tuaku, maka aku berharap bisa mengandalkan kemampuanku sendiri, mengandalkan diri sendiri untuk mengalahkan mereka semua dengan tanganku sendiri. He Yuan Jiang mendengar apa yang dikatakan Yi Chen, spontan menghela nafas berkata, Yi Chen, aku paham akan pemikiranmu, juga paham dengan tekadmu, tapi dengan kartu di tanganmu, ingin mencapai hal ini masih perlu melalui perjalanan panjang. Selesai berbicara, dia menambahkan lagi, industri pengiriman laut adalah proyek aset berat. Modal awal mungkin membutuhkan puluhan triliun. Aku sarankan kamu untuk lebih berhati-hati. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.